Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian Kitab Nasaihul Ibad. Sekarang makalah yang nomor 55. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al-khamisatu kang nomor 5 wal khamsuna lan nomor 50 iku qala ngendika sapa Maliku benu Dinarin Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Malik bin Dinar. Rupane pengendikan ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin, yaiku rupane pengendikan ihbis ila akhirih. Ihbis nyegao sira ai imna tegese nyegao sira salasan ing perkara telu minal khisali saking piro-piro perilaku al madmumati kang den winodo utawa kang tercela. Bisa lasin kelawan nganggo telung perkara minal khisali saking piro-piro perilaku al mahmudati kang den puji hatta takuna sehingga yen to ana sapa sira ana iku minal mukminina termasuk golongane pira-pira wong iman kabeh. Ai kaitat tasifa tegese supaya bersifatan sira bihaqaiqil imani kelawan piro-piro kebenerane iman utawa kenyataan iman. Kal mukminina kaya dene piro-piro wong iman kabeh as-shadiqina kang padha temen kabeh fi imanihim ing dalem imane al mukminin as-shadiqin. Artinya makalah yang nomor 55 itu pengendikan Imam Malik bin Dinar atau dawuhnya Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Dinar dawuh ihbis ay imna' thalathan minal khisalil madmumati bisalasin minal khisalil mahmudati. Kata Imam Malik bin Dinar, cegahlah 3 perkara
dari perilaku yang tercela dengan 3 perkara, ia dari perilaku yang terpuji. Nah, ini suruh mencegah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kita ini termasuk orang-orang yang mukmin atau golongan orang-orang mukmin sejati. Ai kai tattasifa bihaqaiqil iman kal mu'minin as-shadiqin fi imanihim. Jadi supaya kamu, kata Imam Malik bin Dinar, ini disifati dengan sifat orang-orang mukmin yang benar dalam keimanannya, atau orang-orang mukmin yang yang benar secara keimanannya, atau iman yang sempurna. Jadi makalah yang nomor 55 ini yaitu dari pengendikan atau ucapan Imam Malik bin Dinar bahwa kita disuruh mencegah 3 perkara atau 3 perilaku yang tidak terpuji atau yang tercela dengan menggunakan 3 perilaku yang terpuji. Jadi supaya kita ini masuk kategori orang-orang yang imannya sempurna. Kita lanjutkan. Al-kibro bitawadu. Al-kibro ay ihbis al-kibro, nyegawa sira ing sifat sombong, bitawadui kelawan nganggo sifat tawadu. Al-kibro ay ihbis al-kibro. Al-kibro nyegawa sira ing sifat sombong, bitawadui kelawan nganggo sifat tawadu. Wal kibru utawi sing jeneng kibir utawa sombong, huwa yo al kibr iku ru'yatun nafsi, oleh ningali awak dhewe ne, bi'ainil izi kelawan pandangan mulya, wa ru'yatul ghairi lan oleh ningaline wong liya, bi'ainil haqarati kelawan pandangan ino. Aksud tawadu'i ay huwa aksud tawadu. Aksud tawadu'i utawi kibir mau utawa sombong mau iku aksud tawadu'i suwali tawadu. Wal kibru utawi kibir utawa sombong iku yakunu terkadang ono apa kibir, ono iku bil mangzilati sebab kedudukan. Wal ujubu utawi ujub iku yakunu terkadang ono apa ujub, ono iku bil fadilati kelawan keutamaan utawa keunggulan. Fal mutakabbiru mongko utawi wong kang takabur iku yujilu ngrasa mulya sapa mutakabbir nafsahu ing awak dhewe ne mutakabbir, an rutbatil muta'allimina tinimbang saking derajate wong kang padha belajar kabeh. Wal mujibu utawi wong kang ujub iku mustaksiru fadlihi, ngitung-ngitung akeh keutamaane mu'jib, anistizadatil muta'addabina saking oleh dadi tambahe wong kang den wulang kabeh. Lah tadi sudah dijelaskan bahwa kata Imam Malik bin Dinar, cegahlah 3 perkara atau 3 perilaku yang tidak terpuji atau yang tercela dengan menggunakan 3 perilaku yang terpuji.
Lah 3 perkara yang tercela tadi suruh mencegah dengan 3 perkara yang terpuji itu apa? Yang pertama al-kibra bit-tawadhu, yaitu supaya suruh mencegah sifat kibir atau sifat sombong yang tercela. Bit-tawadhu'i, suruh mencegah dengan sifat tawadhu atau andap asor. Nah ini yang pertama dari 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji. Yang pertama al-kibra bit-tawadhu, yaitu mencegah sifat sombong dengan sifat tawadhu. Lawal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarati. Yang dinamakan sombong, jadi yang dinamakan sombong atau definisi sombong yaitu melihat dirinya sendiri dengan pandangan mulia dan melihat orang lain dengan pandangan hina. Lah itu namanya sombong. Jadi merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, lebih bagus dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih banyak pahala daripada orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya orang lain itu selalu di bawah dia. Lah ini namanya kiber atau sombong. Makanya dalam hadis pernah disebutkan, begitu Kanjeng Nabi menjelaskan tentang masalah kiber atau sombong, lalu para sahabat bertanya, bagaimana kalau orang itu berpakaian bagus, mahal, pakai sandal juga bagus dan juga mahal, serbannya mahal atau pakaiannya mahal, itu gimana Rasul, apakah termasuk sombong? Jawaban Rasulullah, Allah senang kepada yang baik. Artinya yang dinamakan sombong kata Rasulullah adalah menghina atau merendahkan orang lain. Ghamtun nasi, merendahkan orang lain. Jadi walaupun pakai pakaian bagus, misalkan kita cerdas, misalkan dalam segi pikiran, misalkan kita pangkat tinggi, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu melihat orang lain ini loh, itu lebih rendah darinya, itu yang tidak boleh. Jadi kita berpakaian bagus, pakai sandal bagus dan mahal misalkan, itu bukan sombong. Tapi kesombongan itu adalah melihat diri kita lebih baik dari segi apapun bila dibandingkan dengan orang lain. Lah ini makanya aksud tawadhu, yang namanya sombong itu adalah kebalikan dari tawadhu. Kalau tawadhu itu merasa lebih hina daripada orang lain, merasa kurang daripada orang lain, pokoknya merasa lebih rendah daripada orang lain, itu namanya tawadhu. Makanya aksud tawadhu, yang namanya sombong itu adalah kebalikan dari sifat tawadhu. Nah makanya di sini disuruh mencegah sifat sombong itu yang tercela dengan sifat tawadhu agar kesombongan itu hilang. Karena kalau kesombongan ini tidak hilang, maka sangat bahaya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan tidak akan masuk surga bila di hati seseorang itu ada kesombongan, walaupun itu seberat dzarrah atau makhluk yang paling terkecil. Nah ini, jadi makanya sangat bahaya sifat sombong ini. Maka disuruh mencegah sifat sombong ini dengan sifat yang dengan sifat tawadhu, sifat yang terpuji. Kita teruskan, wal kibru yakunu bil mangzilah. Lah sombong itu biasanya
bil mangzilah, karena kedudukan. Jadi punya pangkat yang tinggi. Nah itu biasanya kesombongan muncul. Maka bagi yang punya pangkat, yang punya jabatan, ini hati-hati. Karena biasanya sifat sombong itu muncul karena punya jabatan. Wal kibru yakunu bil mangzilah. Lah sifat sombong itu terkadang atau biasanya ini muncul karena punya pangkat. Nah ini karena punya harta, karena punya kekuasaan. Nah ini biasanya sifat sombong muncul. Lah yang aneh, orang itu nggak punya pangkat, nggak punya harta, atau melarat tapi sombong, itu aneh. Itu sudah melarat sombong, aneh. Karena biasanya kesombongan ini disebabkan munculnya itu karena mangzilah atau kedudukan, atau misalkan kekayaan atau kekuatan lain sebagainya. Ini biasanya. Ya ini orang nggak punya kekuatan, nggak punya harta, jadi melarat sombong, ya itu aneh. Karena nggak biasanya. Karena yang biasanya tadi dijelaskan al-kibru yakunu bil manzilah. Karena biasanya itu sifat kiber atau kesombongan itu muncul karena punya sesuatu, baik pangkat, kekayaan dan lain sebagainya. Makanya kalau orang nggak punya pangkat, nggak punya harta, sombong, ya berarti aneh. Nah itu. Lawal ujubu yakunu bil fadilah. Kalau ujub, nah kalau tadi kan sombong. Lah kalau ujub, jadi ujub itu merasa bangga diri. Ya saudaranya sombong. Lah kalau ujub ini biasanya munculnya bil fadilah, karena punya keutamaan atau keunggulan, misalkan kecerdasan dan lain sebagainya. Nah biasanya ujub itu munculnya karena itu. Nah itu. Jadi makanya ada sebuah ungkapan ini, wa innaka antabita naiman wa tusbiha nadiman khairun min antabita qaiman wa tusbiha mu'jiban fa innal mu'jiba la yas'udu lahu amalun. Nah, ini dalam kitab Madarijus Salikin halamannya 177. Jadi dalam kitab Madarijus Salikin halaman 177 disebutkan, sesungguhnya jika engkau tertidur di malam hari, lantas pada pagi harinya bangun dalam kondisi menyesal, artinya apa? Merasa banyak dosa, banyak salah, itu jauh lebih baik daripada engkau bangun untuk sholat malam, namun di pagi hari engkau merasa ujub atau bangga diri dengan amal. Jadi misalkan orang itu tertidur nggak sholat, jadi nggak sholat malam, tapi pagi-paginya dia merasa banyak dosa, dia merasa hina, ya, dia merasa banyak salah. Itu lebih bagus daripada orang yang bangun tengah malam untuk sholat tahajud tapi pagi-pagi membanggakan atau bangga diri dengan ibadahnya. Itu lebih bagus nggak ibadah. Karena sesungguhnya orang yang ujub amalnya tidak diangkat. Nah itu, fa innal mu'jiba la yas'udu lahu amalun. Amalnya tidak diangkat, artinya tidak diterima. Nah ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, sahifahnya atau halamannya 177. La ujub ini muncul itu biasanya disebabkan karena punya keunggulan, rajin tahajud, rajin zikir, rajin sodakoh. Nah ini ujub biasanya muncul. Jadi merasa orang lain malas, orang lain nggak pernah ibadah, orang lain tidak pernah sebaik saya. Nah itu. Jadi kalau yang kiber tadi ada kesombongan tadi munculnya karena mangzilah atau pangkat. Kalau ujub ini munculnya biasanya karena fadilah.
Nafal mutakabbiru yujillu nafsahu an rubbatil muta'allimina. Lah orang yang sombong itu, fal mutakabbiru, orang yang sombong itu merasa dirinya itu lebih mulia dibandingkan dengan derajat orang-orang yang lagi belajar. Artinya apa? Wah, dia sudah merasa nggak usah belajar, ya udah cukup belajarnya, sudah pinter. Ini kalau orang sombong. Lawal mu'jibu mustaksiru fadlihi anistizadatil muta'addabina. Lah kalau orang ujub ini biasanya merasa banyak keunggulannya karena banyaknya orang yang diajar atau banyak santrinya atau banyak pengikutnya. Nah, ini jadi makanya sifat sombong ini sangat berbahaya, sangat tercela, makanya disuruh mencegah dengan sifat tawadhu, supaya sifat kibr atau kesombongannya ini kalau dihilangkan dengan sifat tawadhu ini terkikis kesombongannya. Karena selama tidak terkikis itu sangat berbahaya. Nah itu. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hirsa lan nyegao sira ing sifat rakus bil qanaati kelawan sifat qanaah utawa nrimo. Fal hirsu mongko utawi sifat rakus huwa ya al hirsu iku al ijtihadu nemen-nemeni utawa sungguh-sungguh fi syai'in ing dalem perkara utawa suwiji-wiji yatlubuhu kang goleki sapa man ing syai'. Wal qanaatu utawi sifat qanaah ya qanaah iku ar-ridha bil qismati kelawan bagian kang den takdirake utawa kang den bagiake Gusti Allah. Lah yang nomor 2 wal hirsa bil qanaah. Jadi suruh mencegah sifat rakus dengan sifat qanaah atau nerimo. Nah ini. Lafal hirsu huwa al-ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Yang dinamakan rakus yaitu sungguh-sungguh, wis pokoknya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Nanti melebihi batas, nemen pisan. Dari bahasa Sundanya nemen daing. Jadi untuk mendapatkan sesuatu. Nah itu. Jadi kalau orang rakus ini walaupun sudah dapat bagian ya tetap aja dia nggak akan ngerasa cukup. Itu namanya rakus. Misalkan roti ini sudah dibagi ini. Kalau orang rakus itu nggak bisa. Tetap aja gimana caranya memiliki kepunyaan orang lain. Jadi sudah dapat roti itu nggak akan terima. Nah ini. Jadi makanya orang rakus itu ini sangat bahaya. Jadi dibagai kayak apapun namanya orang rakus pasti kurang. Maka rakus ini disuruh menghilangkan atau mencegah dengan sifat qanaah. Qanaah itu artinya nerimo pepandu. Kan sudah dibagi, ya terima. Apa yang sudah yang sudah menjadi bagiannya terima, jangan merasa kurang. Karena kalau sifat rakus ini muncul, maka dia akan menjalankan apapun cara supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka orang hasud ini ya sulit untuk tidur. Jadi sulit. Jadi kenapa? Karena merasa kurang terus. Padahal kalau misalkan qanaah enak, ya sudah dibagi roti tinggal dimakan, rotinya kan kenyang. Ya sudah dibagi sendiri-sendiri. Tapi yang namanya orang rakus tidak akan rela.
itu dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai cara, sampai aturan ditabrak, apa aja dihalalkan demi untuk mencapai apa yang dia cari. Jadi makanya dalam keterangan yang lain orang rakus nggak akan pernah mendapatkan apa-apa, ya wis itu aja bagian. Nah ini, jadi makanya kalau sifat rakus sudah muncul, ini suruh mencegah dengan sifat qanaah atau sifat sifat nrimo atau ikhlas, karena sudah ditentukan, misalkan sudah ditentukan oleh Allah tentang masalah rezeki dan lain sebagainya. Nah itu. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Wal hasada bin nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasada lan ngekrosiro ing sifat hasud. Wa huwa utawi hasud iku tamanna zawali nikmatil mahsudi, ngarep-ngarep ilange nikmati wong kang den hasuti, ilal hasidi ngarep-ngarep mau pindah maring wong kang hasud, oleh ngeker mau atau nyegah mau bin nasihati kelawan nasihat utawa nasihat. Wa ya utawi nasihat sing dimaksud nasihat iku ad-du'a'u mengajak utawa ngajak ilama maring perkara fihi kang iku tetep ing dalem emah as-solahu utawi ana kebagusan, wan nahyu lan nyegah amma saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma al-fasadu utawi mengandung kerusakan. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam keterangan siji hadis la yajtami'u fi jawfi 'abdin utawi keterangan la yajtami'u fi jawfi 'abdin artine la yajtami'u ora bakal iso kumpul fi jawfi 'abdin ing dalam diri seorang hamba. Apa sing ora bisa kumpul? Al imanu iman, apa al imanu iman, iman takdir, apa al imanu iman kepada takdir, wal hasadu lan hasud atau sifat hasud, ail imanu tegesi iman bil qadari kelawan pesten. Wa an Muawiyah lan den riwayatake saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Muawiyah, kullun nasi utawi saben-saben menungso iku aqdaru luwi mampu sapa kullun nas ala ridahu ing atase nrimo ridhonin nas illa hasida ni'mati illa hasida ni'mati kecuali wong kang hasud ing nikmat ingsun. Fa innahu krono temen setuhune hasida ni'mati iku la yurdihi ora bakal ngridakake ing hasid apa illa zawaluha kecuali ilangi nikmat. Kama qala kaya oleh ngendika sapa ba'dhum setengah para ulama min bahri tawili saking bahar tawil. Jadi syair dari bahar tawil. Wa kaifa yudaril mar'u hasidan ni'matin idza kana la yurdihi illa zawaluha. Yang ketiga wal hasada bin nasihah. Jadi suruh mencegah sifat hasud ini dengan nasihah. Jadi sifat hasud
Definisinya wa huwa tamanna zawali ni'matil mahsudi ilal hasid. Jadi namanya orang hasud itu yang diharapkan cuma satu, yaitu hilangnya nikmat orang yang dihasudi. Nah kalau bisa pindah ke dirinya. Nah itu namanya orang hasud. Jadi intinya orang hasud itu tamanna zawali ni'matil mahsudi ilal hasidi, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasudi ini pindah atau hilang atau pindah kepada orang yang hasud. Nah ini jadi bin nasihah, artinya nasihah itu wahiyya ad-du'a'u ila ma fihi as-salahu wan nahyu amma fihi al-fasadu. Jadi yang dimaksud nasihat itu adalah mengajak dirinya kepada perkara yang di situ mengandung kebaikan dan juga mencegah perkara yang di situ ada satu kerusakan. Artinya supaya beraktivitas, beramal baik, beraktivitas supaya sifat hasudnya lambat laun hilang. Karena sifat hasud ini itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi sifat hasud ini sangat sulit sekali hilang. Jadi makanya sampai sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ini berkata, kullun nasi aqdaru ala ridahu illa hasida ni'mati fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Jadi setiap orang itu, setiap manusia itu lebih bisa atau lebih mampu ridho dengan takdirnya. Illa hasida ni'mati, kecuali orang hasud terhadap nikmatku. Fa innahu la yurdihi illa zawaluha, kecuali nikmat saya itu hilang atau pindah ke dia, atau kalau enggak hilang. Jadi artinya apa? Bahwa sifat hasud ini enggak akan pernah hilang. Jadi selama kok nikmat itu ditambah lagi oleh Allah kepada orang yang dihasuti, semakin ditambah ya semakin hasud. Karena tujuan hasud itu adalah hilangnya nikmat. Kok malah ditambah lagi nikmatnya oleh Allah kepada orang yang dihasuti, ya tambah hasud lagi. Jadi makanya dalam satu hadis disebutkan la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasadu. Jadi tidak akan pernah kumpul iman dan juga rasa hasud. Artinya apa? Imannya iman kepada takdir, bukan iman kepada Allah. Jadi nggak bisa kumpul. Jadi percaya kepada takdir nggak. Jadi nggak akan bisa kumpul. Artinya bahwa sifat hasud ini sangat sulit sekali hilang. Jadi sangat sulit. Maka suruh mencegahnya tadi untuk beraktivitas yang baik. Kenapa? Karena kalau dengan aktivitas ini akan lebih kendor memikirkan orang yang dihasuti. Karena yang namanya orang hasud itu sengsara. Kenapa sengsara? Mikirin orang yang dihasuti, terus mikir tiap siang, tiap jam mikir. Jadi susah sebenarnya orang hasud itu, kasihan. Cuman susah hilangnya itu. Makanya Kanjeng Nabi saking bahayanya hasud, saking tercelanya hasud, Kanjeng Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu hadisnya nomor 4905. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba au qala al-ushbah. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, jauhi yang namanya hasud. Karena hasud itu bisa memakan kebaikan atau bisa menghabiskan kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, seperti api yang membakar kayu yang kering, awil usbah,
atau api yang membakar rumput yang kering. Jadi dalam sekejap orang yang hasud ini amalnya bisa habis kalau dia tidak bisa menghilangkan rasa hasud itu. Jadi di samping tidak tenang mikirin orang dan juga bisa menghabiskan amal, maka disebutnya hasud itu tercela. Nah, maka disuruh nyegah perkara hasud atau yang tercela itu dengan perkara yang dipuji atau yang terpuji, yaitu an-nasihah. Maksud dari an-nasihah di sini adalah beraktivitas yang baik supaya mulai kendor atau tidak memikirkan orang yang dihasuti. Maka kalau orang hasud itu susah hilangnya. Maka sampai disebutkan dari sahabat Muawiyah, orang yang hasud itu tidak akan pernah hilang kecuali nikmat orang yang dihasuti itu hilang. Jadi kalau udah hilang nikmatnya, misalkan orang yang dihasuti, ya itu baru sembuh hasudnya. Tapi biasanya Allah nambah lagi. Nah, nikmat orang yang dihasuti ya tambah hasud lagi, nggak sembuh. Maka pada intinya kata ulama, penyakit hasud itu susah sembuhnya. Nah, itu. Maka biasanya kalau orang hasud itu nggak mau sendirian, jadi ngajak orang lain. Makanya ada sebuah ungkapan, jahatnya hati seseorang bila ia hasud padamu. Dia tak akan puas hanya dengan menjelekkan dan menyalahkanmu, tapi dia juga akan menghasut orang lain agar ikut membenci dirimu. Jadi biasanya kalau orang hasud ngajak cerita ke orang gini supaya orang lain itu juga ikut hasut ke orang yang dihasuti dia. Wah, itu terus aja ngajak lagi, cerita lagi. Jadi tujuannya itu tadi, karena hatinya ini ngerungseng, hatinya ini panas terus. Jadi makanya begitu sifat hasud muncul, ini yang dikhawatirkan ulama. Kenapa? Karena lebih bahaya daripada penyakit lahir. Kalau penyakit lahir, kata ulama, kalau Allah misalkan mencoba dengan penyakit lahir, misalkan meriang atau penyakit apapun, itu bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau penyakit hati seperti hasud, justru malah menghapus amal-amal kebaikan. Maka disebutnya di sini yang nomor 3, cegahlah perkara yang tidak terpuji yaitu hasud dengan sifat yang terpuji yaitu nasihat atau aktivitas perkara yang baik, agar lambat laun sifat hasud ini mulai hilang. Nah, ini adalah makalah yang nomor 55 dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini pelajaran penting buat kita semua, karena kita semakin mengerti bagaimana cara agar kita terbebas atau terjauh dari sifat-sifat yang tercela. Umpama sampai itu muncul, kita bisa mencegahnya dengan 3 perkara yang terpuji. Nah, ini mudah-mudahan pengajian pada kali ini memberikan kemanfaatan, kita bisa menjalankan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.